Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu, bagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah bilang rahmatullah, bil khusus ala walid Kiai Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang at-tarbiyah bil qudwah, di pendidikan anak itu dengan keteladanan. Simpulannya pokoknya kalau ingin mendidik anak, mendidik murid, ya, itu yang paling simpel itu adalah dengan keteladanan. Jadi kitanya sebagai orang tua harus melakukan apa yang ingin anak kita lakukan. Kalau anak ingin rajin belajar, ya kitanya juga harus baca buku, baca kitab, belajar di depan mereka. Kalau ingin anak menjadi anak yang rajin sholat, kita harus sholat di depan mereka. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa tinggalkan sebagian sholat sunnahmu, ya, jangan semuanya disolatkan di masjid. Sholatlah di rumah untuk sholat sunnah kita agar keluarga kita melihat. Maka dengan begitu mereka akan meneladani kita, mereka akan ikut sholat, ya. Begitu juga baca Al-Quran. Kalau ingin anak kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran di rumah, ya, supaya anak kita melihat, istri kita melihat, dan itu akan menjadi keteladanan bagi mereka. Kita lanjutkan dengan at-tarbiyah bil adah, pendidikan dengan pembiasaan. Ingin mendidik anak, nah, itu harus dibiasakan, ya. Minal umuril muqarrarah fi syariatil Islam annal walada mafturun mundhu khilqatihi ala tauhidil khalis wad dinil qayyim wal imani billah. Menjadi sesuatu atau ketentuan dalam syariat Islam bahwa anak itu dilahirkan dan diciptakan dalam keadaan at-tauhidil khalis, dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak itu bukan anak orang muslim, walaupun anak itu anak non muslim. Ketika dilahirkan itu pada dasarnya mereka itu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wad dinil qayyim, mereka itu dilahirkan dalam keadaan beragama, ya, dengan yang lurus, wal imani billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Misdaqan liqaulihi tabaraka wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya mengesahkan Allah. Bukan fitrah, ya, yang disebut dengan teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu teori yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas putih.
Artinya tidak ada coretan sama sekali. Itu teorinya orang barat. Jadi nanti bagaimana kita melukis kertas tersebut, itulah pendidikan kita terhadap anak, ya. Itu teorinya orang barat. Teorinya Islam adalah anak manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bukan bersih, putih, bukan, tapi ada tauhidnya di dalamnya. Jadi sudah ada tauhidnya sebetulnya, sudah ada pengesaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan itu bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa itu arwah seseorang itu di alam arwah sana mereka itu mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dilahirkan mereka sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, la tabdila li khalqillah. Tidak bisa dirubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun banyak orang yang tidak mengetahuinya, ya. Wa misdaqan liqaulihi alaihi salatu wassalam fi ma rawahul Bukhari, dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Ay yuladu 'ala fitratit tauhidi wal imani billah. Artinya mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna ya'ti daurut ta'widi wat talqini wat ta'dibi fi nash'atil walad. Maka dari sini peran pembiasaan, ya, dan peran untuk at-ta'dib. Ta'dib itu artinya membiasakan sesuatu yang baik, ya, fi nash'atil walad, dalam pertumbuhan anak itu, wa tara'ru'ihi 'ala tauhidil khalis, dan agar mereka tumbuh dalam keadaan tauhid, dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal makarimil khuluqiyah, kita harus membiasakan mereka untuk mengajarkan dengan akhlak-akhlak yang baik, wal fadailin nafsiyah, dan keutamaan dalam kejiwaan, wa adabi syar'il hanif, dan dengan adab-adab etika syariat Islam yang lurus, ya. Jadi karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan tauhid, maka tauhidnya ini harus dirawat. Anak itu harus terus diajarkan tentang tauhid itu, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Harus dipupuk dengan mengajarkan ibadah setiap hari, membimbing mereka untuk beribadah setiap hari. Nah, itu peran untuk ta'wid, namanya ta'wid itu membiasakan mereka. Karena pada dasarnya mereka sudah ada tauhid dalam hatinya. Jadi sebetulnya untuk mengajarkan mereka untuk bertauhid itu lebih mudah daripada mengajarkan mereka untuk na'udzubillah musyrik, ya. Lebih susah, lebih mudah untuk mengajarkan kepada tauhid, karena aslinya fitrahnya itu tauhid itu, ya. Wa mimma la yakhtalifu fihi ithnani anna al-walada idza tayassara lahu 'amilani, 'amilut tarbiyatil islamiyatil fadilah wa 'amilul bi'atis salihah, fa innal walada la syakka yansha'u 'alal imanil haqq. Dan yang sudah pasti bahwa anak itu apabila ada dua faktor, ya, yang selalu ada di dalam lingkungan anak tersebut. Apa dua faktor tersebut? Yang pertama, amilut tarbiyal islamiyal fadilah, faktor pendidikan Islam yang benar, yang utama, ya. Jadi pendidikan Islamnya ada,
di rumah dididik secara Islami, di sekolah dididik secara Islami, ya, di masyarakat, masyarakatnya juga dalam masyarakat yang Islami, ya. Wa amilil bi'atis salihah, dan ada environment, ada lingkungan yang benar, lingkungan yang baik, yang bagus, baik dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, itu lingkungan yang baik, ya. La syakka yanshau 'alal imanil haq. Pasti anak tersebut, ya, akan terdidik dengan didikan yang benar. Jadi dua faktornya. Pertama, faktor pendidikannya sendiri, orang tuanya mendidik secara Islami, di sekolah gurunya mendidik secara Islami. Yang kedua, environmentnya, lingkungan Islami. Di rumah orang tuanya, ya, selalu mengaji, baca Al-Quran, selalu sholat, selalu puasa, ya, berbuat baik, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu semua adalah lingkungan. Di sekolah pun demikian, ya. Maka anak itu akan tumbuh dalam keimanan yang benar, wa yatakhallaq bi akhlaqil Islam, dan dia akan berakhlak, berbudi pekerti dengan budi pekerti yang Islami, wa yasilu ila qimmatil fadailin nafsiyah wal makarimidz dzatiyah. Maka dia akan tumbuh mencapai kepada satu titik bagaimana, ya, mendapatkan fadailin nafsiyah, keutamaan dalam jiwa mereka, menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang bersemangat, ya, wal makarimidz dzatiyah, dan mempunyai personality yang mulia. Amma amilut tarbiyah al-islamiyah al-fadilah fa Rasul sallallahu wasallam alaihi akkadahu fi aktsar min hadisin. Adapun faktor pendidikan Islam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak hadis-hadis beliau. Yang pertama, misalnya, li ayyu addibar rajul waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'in, rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ya, seseorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan Islam, itu lebih baik daripada bersedekah, ya, satu sok itu sekitar 3,5 liter, ya. Jadi seseorang itu mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah, ya. Padahal bagaimana sedekah itu dilipat gandakan pahalanya, ya, dalam Al-Quran disebutkan sampai 700 kali, 700 lipat gandanya. Tapi mendidik anak itu masih lebih penting dan masih lebih baik dari bersedekah tersebut. Wa man nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin, ya. Dan tidaklah seorang ayah itu, ya, bukan menciptakan, artinya membentuk anaknya tersebut, ya, tidak ada yang lebih baik dari membentuk adab yang baik, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang Islami, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa'allimu auladakum wa ahlikum al khaira wa addibuhum. Ajarkanlah anak-anakmu dan keluargamu al khaira, segala kebaikan, ya. Jangan yang diajarin yang tidak baik. Berkata-kata yang baik, misalnya perbuatan yang baik, ya. Kelemah lembutan, ya. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Wa addibuhum, dan ajarkan budi pekerti kepada mereka, kesopanan dan lain sebagainya, ya. Rawahu Abdul Razak. Wa addibu auladakum ala thalathi khisalin. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dan ajarkanlah anak-anakmu, ya, 3 macam perilaku, yaitu hubbi nabiyikum. Yang pertama, mencintai nabimu. Ajarkan kepada mereka tentang sirah, tentang sejarah Nabi kita, mulai dari dilahirkan terus sampai besar, sampai menjadi Rasul, ya, sampai dalam perjuangan, ya, sampai wafat dan seterusnya.
wa hubbi ali baitihi, dan ajarkan kepada mereka untuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ajarkan cerita atau sejarah-sejarah ummahatil mukminin, ya, putri-putri beliau, ya, dan semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatil Quran, dan ajarkan membaca Al-Quran. Nah, tilawatil Quran ini khusus, ya. Anak mulai bisa berbicara umur 2 tahun, 3 tahun, ajarkan langsung membaca Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Walaupun masih dalam keadaan yang belum sempurna sebutan-sebutannya. Itu adalah masa-masa keemasan anak, ya. Mereka menangkap apa yang masuk ke dalam benak mereka dan tersimpan di memori dengan sangat kuatnya. Maka kalau yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak baik, atau yang diajarkan adalah nyanyian lagu-lagu, ya akan tersimpan terus ya lagu-lagu itu. Tapi ajarkan malah Al-Quran, sehingga yang akan tersimpan di memori mereka itu adalah Al-Quran. Rawahu Tabarani. Wa amma amilul bi'atis salihah far Rasul sallallahu alaihi wasallam qad wajjaha ilaihi bi aktsara min munasabatin, ya. Adapun faktor lingkungan, yang tadi faktor pendidikannya, ya, ajarkan mereka yang tadi sudah disebutkan. Sedangkan faktor lingkungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita, di antaranya hadis kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ya. Rasulullah bersabda, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, artinya lingkungannya, kedua orang tuanya, ya. Atau yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, berarti kedua orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan dia menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, ya, itu juga lingkungannya yang menjadikan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Oleh karena itu, maka kita harus ciptakan lingkungan kita itu harus lingkungan yang Islami. Di rumah harus lingkungannya Islami, di sekolah lingkungannya harus Islami, dan seterusnya. Wa yufhamu min hadzal hadits anna al-walada idza tayassara lahu abawani muslimani salihani. Dari hadis ini dapat difahami bahwa seorang anak itu kalau kedua orang tuanya muslimani, dua-duanya muslim, salihani, dua-duanya saleh, dua-duanya bagus, baik, ya, selalu mengerjakan yang baik. Laqanahu mabadi al-imani wal islam. Keduanya itu selalu memasukkan, mentalkinkan, ya, mendoktrinkan mabadi'il iman, dasar-dasar keimanan, wal Islam, dasar-dasar keislaman. Ya, diajarkan sifat Allah, diajarkan sifat-sifat Rasulullah, diajarkan sirah, sejarah Rasulullah, diajarkan ibadah, ya, salat, puasa dan lain sebagainya. Nasya'al waladu ala aqidatul iman wa Islam. Pasti anak itu akan tumbuh dalam keadaan, dalam akidah keislaman, ya, dan akan tumbuh dalam pendidikan Islam yang baik, ya. Wa hadza wa ma'nahu amilul bi'atil manziliyah. Ini yang disebut dengan lingkungan rumah tangga, lingkungan rumahnya. Itu harus diciptakan lingkungan rumah kita itu lingkungan yang Islami, ya. Dari tingkah laku yang ada di dalam rumah tersebut, terutama orang tua, ya. Juga dari lingkungan fisiknya, ya. Dari hiasan-hiasan di rumah misalnya, itu harus yang Islami. Ya, jangan ada hiasan-hiasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya.
gambar-gambar, foto-foto yang tidak baik, ya, itu tidak menciptakan lingkungan yang islami namanya. Ya, harus kita ciptakan di rumah kita, ya, di sekolah apalagi, ya, lingkungan yang islami. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, ya, bahwa seseorang itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan temannya. Khalilihi artinya temannya. Jadi anak kita itu dia akan tercipta akhlaknya, akan tercipta kepribadiannya sesuai dengan kepribadian temannya. Bagaimana temannya? Kalau temannya tukang bolos di sekolahan, pasti dia juga jadi tukang bolos. Kalau temannya tukang main, pasti tukang main. Apalagi temannya tukang mabok, udah jadi tukang mabok, pemabok dia. Kalau temannya tukang narkoba, ikut dia akan jadi, ya, orang yang mengkonsumsi narkoba. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah SAW, maka lihatlah, ya, untuk anak-anakmu itu siapa yang dia temenin, siapa temennya. Itu lingkungan, ya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan bahwa carikan, pilihkan teman buat anak kita. Jangan dibebasin begitu aja. Nanti kalau dapat teman yang tidak baik, nular itu. Bukan yang baik menularkan yang tidak baik, tapi yang tidak baik akan menularkan yang baik, ya. Rawahu Tirmidzi. Wa yufhamu min hadzal hadits anna as-siddiq lis-siddiq, ya, in kana salihan naqiyan fayaktasibu lahu sifat as-salahi wat taqwa. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa, ya, anak yang baik itu pasti punya teman yang baik, ya, dan dia akan mendapatkan anak atau menjadi anak yang soleh, ya. Fayaktasibu lahu sifat as-salahi wat taqwa, dia akan mendapatkan, ya, dia akan mempunyai sifat yang baik yang penuh dengan takwa. Wa hadza huwa ma'nahu 'amilul bi'atil ijtima'iyyah sawa'un kanat madrasiyatan am mahalliyatan. Ini yang disebut dengan faktor lingkungan, baik lingkungan rumah ataupun lingkungan warga, lingkungan di sekitar rumahnya, ya. Jadi simpulannya bahwa at-tarbiyah bil 'adah atau pendidikan melalui pembiasaan itu, ya, harus ditopang dengan dua faktor, yaitu faktor at-tarbiyah al-islamiyah. Yang pertama faktor pendidikan Islam di rumah, orang tuanya harus mendidik anak-anaknya tersebut dengan pendidikan Islam yang baik, mengajarkan yang baik, mengajarkan keimanan, mengajarkan ibadah, mengajarkan baca Al-Quran. Di sekolah juga kita pilih sekolahnya yang mengajarkan anak itu membaca Al-Quran dengan baik, dengan akhlak Islam yang baik, ya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan ini harus diciptakan. Rumah harus diciptakan menjadi rumah yang islami, supaya lingkungan di rumah tersebut memang lingkungan yang islami. Di sekolah, pilihkan sekolah yang punya lingkungannya islami, yang selalu mengajarkan kebaikan, ya. Dan di masyarakat, ciptakan masyarakat tersebut, ciptakan wilayah kita wilayah yang islami, ya, yang banyak tempat-tempat pengajiannya dan yang banyak, ya, menyediakan faktor-faktor yang mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam yang baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita agar dapat mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi teladan buat anak-anak kita, menjadi teladan yang baik, dan mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, lingkungan yang betul-betul menjadi tempat pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan yang islami. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.